Halo semua, perkenalkan nama saya Carlo dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Gagalnya Internalisasi Nilai Pesan Lingkungan Studi Perilaku Masyarakat setelah aksi bersih-bersih oleh Pandawara Group. Baik, yang pertama-tama pada topik penelitian, saya ingin membahas meneliti mengapa pesan lingkungan yang disampaikan melalui aksi bersih-bersih oleh Pandawara Group tidak berhasil membentuk nilai dan perilaku jangka panjang di masyarakat. Fokusnya pada kesenjangan antara kesadaran dan tindakan serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kembali membuang sampah sembarangan meskipun sudah menerima pesan lingkungan secara visual dan viral. Saya melihat fenomena aksi pembersihan yang dilakukan pada Wara Group sangat masif. Hal ini juga didukung oleh gaya hidup masyarakat yang semakin mengarah ke gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. Salah satu inisiatif masyarakat yang menonjol dalam menanggapi masalah ini adalah aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh Padawara Group, yaitu sekelompok pemuda yang secara aktif membersihkan tempat-tempat kumuh dan membagikannya melalui media sosial. Aksi ini berhasil menarik perhatian publik dan bahkan mendapat pujian luas di ranah digital. Tetapi saya mengidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan antara kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan perilaku nyata yang mereka tunjukkan. Bahkan setelah menerima pesan lingkungan dari Pandawara Group, meskipun pesan disampaikan secara visual dan viral melalui media sosial, nilai kepedulian terhadap lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa lokasi yang telah dibersihkan seringkali menjadi kotor dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan perilaku yang muncul cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, menunjukkan bahwa pesan yang dikomunikasikan belum cukup kuat untuk membentuk kebiasaan atau nilai jangka panjang. Baik, permasalahan utama di sini adalah pesan lingkungan dari aksi Pandawara Group tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Jadi kita perlu mengelaborasi mengapa pesan lingkungan dari aksi Pandawara Group tidak berhasil membentuk perilaku jangka panjang pada masyarakat. Alasan pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami mengapa pesan lingkungan yang viral tidak mampu diinternalisasi menjadi nilai dan tindakan nyata. Karena penting memahami penyebab kegagalan perubahan perilaku lingkungan meskipun pesan telah disampaikan secara masif dan viral. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor komunikasi yang mempengaruhi kegagalan internalisasi pesan lingkungan dalam perilaku masyarakat, dan juga untuk menganalisis faktor-faktor komunikasi yang menyebabkan gagal internalisasi pesan lingkungan pada masyarakat. Nah, untuk literatur review atau tinjauan pustaka, saya menggunakan 3 jurnal bahasa Indonesia dan juga 2 jurnal bahasa Inggris. Lanjut ke gap penelitian, banyak penelitian sebelumnya membahas efektivitas kampanye lingkungan dan kesadaran masyarakat. Namun belum banyak yang meneliti mengapa pesan lingkungan yang viral dan kuat secara visual gagal terinternalisasi menjadi perilaku berkelanjutan dalam masyarakat. Selain itu belum ada kejaya, Selain itu belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis kegagalan komunikasi lingkungan dari perspektif internalisasi nilai dan teori pembelajaran sosial, terutama dalam konteks untuk konten media sosial seperti yang dilakukan oleh Pandawara Group. Teori yang saya gunakan adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa manusia mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain dan menirunya. Jika terdapat motivasi, model yang relevan, serta penguatan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat yang menonton aksi bersih-bersih Pandawara Group bisa dianggap telah melalui proses observasi. Namun kegagalan dalam meniru dan mempertahankan perilaku bersih menunjukkan bahwa proses reproduksi dan motivasi tidak terjadi secara optimal. Metode penelitian yang akan saya gunakan adalah kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pesan lingkungan dari aksi Pandawara Group yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat. Penelitian ini akan memungkinkan peneliti mengolah data secara statistik untuk melihat hubungan antar variabel yang telah ditentukan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa tingkat paparan terhadap konten aksi bersih-bersih memiliki hubungan dengan kesadaran lingkungan masyarakat, terutama pada aspek kognitif dan afektif. Namun pengaruhnya terhadap perilaku nyata atau konatif menunjukkan hasil yang lemah atau tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pesan lingkungan disampaikan secara menarik dan viral, tidak semua masyarakat menerjemahkannya menjadi tindakan nyata atau kebiasaan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi lingkungan melalui media sosial sangat bergantung pada intensitas paparan, konteks sosial masyarakat, dan keterlibatan langsung. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi lanjutan yang lebih partisipatif, edukatif, dan memperkuat pembentukan kebiasaan positif di tingkat individu maupun komunitas.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.